Welcome back again di catatan si gue. Alright, kali ini gue bakalan membahas satu misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini. Ini kejadiannya sekitar 5 tahun lalu. Jadi ada salah satu mahasiswa di UI yang meninggal dan kasusnya sampai sekarang belum terselesaikan dan mungkin belum ditemukan satu titik terang mungkin ya sampai saat ini gitu kan. Alright, gue bakalan membacakan ceritanya dan di sini ada beberapa poin juga yang menjadi kayak apa ya, mungkin istilahnya kayak kejanggalan gitu ya dalam kasus kematian si mahasiswa UI ini. Seperti yang gue bilang tadi, ini adalah kasus yang terjadi 5 tahun lalu. Kasus ini awalnya diduga sebagai kasus bunuh diri. Namun dalam penyelidikan ditemukan banyak kejanggalan dalam kematiannya. Salah satunya adalah ditemukan surat wasiat yang tak seutuhnya ditulis oleh Aksaina. Aksaina itu adalah mahasiswa UI yang meninggal yang seperti gue bilang tadi kasusnya belum terselesaikan hingga saat ini. Oke, jadi namanya Aksaina Ahad Dori yang biasa dikenal sebagai Aceh. Merupakan mahasiswa asal Yogyakarta yang kuliah di jurusan biologi FMIPA 2013 Universitas Indonesia. Aceh adalah salah satu mahasiswa berprestasi yang ikut dalam ajang Olimpiade Biologi tingkat nasional yang diadakan Pertamina beberapa tahun lalu. Namun Aceh hanya menang di tingkat regional atau tingkat daerah. Sejak kekalahan itu, Aceh murung dan berubah drastis. Kepala Departemen Biologi UI, Yasman, mengatakan sejak semester awal hingga kini, IPK-nya yang biasanya dapat 3, tiba-tiba turun jadi sekitar 2,5-an. Pada tanggal 25 Maret 2015, telah ditemukan mayat tanpa identitas yang mengambang di Danau Kenanga UI. Mayat tersebut mengenakan jaket hitam, kaos putih, celana hijau, dan menyandang sebuah tas ransel. Ditemukan dengan kondisi tubuh yang sudah membengkak dan lebam di wajah. Kondisinya saat itu sulit dikenali. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, akhirnya terungkap bahwa dia adalah Aksaina Ahad Dori. Poin pertama yaitu kronologi kematian Aceh atau Aksaina Ahad Dori. Pada 21 Maret 2015, Aceh menghubungi ibunya yang berada di Jogja dan membahas tentang rencananya untuk membeli sepeda sebagai transportasi dari kos ke kampus. Rabu, tanggal 25 Maret, ibunya Aceh kembali menghubungi Aceh guna menanyakan bagaimana rencana Aceh untuk membeli sepeda. Namun sama sekali tidak mendapatkan respon dari Aceh. Chat, SMS-nya sama sekali tidak terkirim. Ibunya pun awalnya berpikir mungkin dia sedang sibuk mendapatkan tugas dari tempat kuliahnya. Kamis, tanggal 26 Maret 2015, UI digegerkan dengan penemuan mayat tanpa identitas mengambang di Danau Kenanga. Mayat tersebut ditemukan mengenakan ransel yang berisi batu dengan berat 14 kg. Setelah diperiksa, diduga tewas karena bunuh diri dan sudah meninggal sejak 24 Maret tahun 2015. Pada tanggal 29 Maret 2015, Om dan Tante Aceh mendatangi kos untuk memeriksa keadaannya. Namun mereka tidak bisa menemukan Aceh. Mereka juga berusaha meminta akses kepada pemilik kos untuk masuk ke kamar Aceh namun ditolak. Malam harinya sekitar pukul 21, tiba-tiba HP Aceh aktif kembali, sehingga SMS dari ibu Aceh pun terkirim. Ibunya pun segera meneleponnya, namun yang mengangkat telepon tersebut bukanlah Aceh, melainkan temannya bernama Jibril. Jibril saat itu sedang berada di kamar Aceh dan juga sedang mencari Aceh. Dia dapat masuk ke dalam kamar karena sudah diberikan akses masuk oleh pemilik kos. Padahal pagi tadi, Om dan tentunya tidak diberikan kunci oleh pemilik kos. Malam itu, Jibril menginap di kamar Aceh dan ternyata mereka cukup dekat, sehingga Jibril sering menginap dan pergi bersama Aceh.
Hal itu pun membuat keluarganya semakin khawatir. Tanggal 30 Maret 2015, ayahnya Aceh berangkat menggunakan pesawat ke Jakarta untuk mencari informasi keberadaan Aceh. Dia pun mendatangi jurusan biologi, lalu menemui 2 dosen pengajar, dan di ruangan tersebut ada 2 orang yang merupakan temannya Aceh. Salah satu temannya Aceh memberitahukan tentang temuan surat di kos Aceh. Karena surat ini, akhirnya mayat tanpa identitas ini tersebut berhasil diidentifikasi polisi sebagai mayat Akseina Ahad Dori dengan dugaan ia bunuh diri karena depresi. Surat tersebut berisi "Will not return for eternity. Please don't search for existence. My apologies for everything." Yang artinya tak akan kembali untuk selamanya. Tolong jangan mencari keberadaan. Maafkan aku untuk semuanya. Penggunaan bahasa Inggris dalam surat tersebut tidak beraturan. Sangat tidak mungkin seorang Aceh yang memiliki kemampuan bahasa Inggris sangat baik dan pernah mendapatkan skor TOEFL paling tinggi. Itu adalah poin pertama tentang kronologis kematian Aceh. Dan sekarang ini memasuki poin kedua, yaitu kejanggalan pada tubuh Aceh. Dari tubuh korban, tim forensik seharusnya dapat mengungkap fakta mengenai kondisi Aceh saat ditenggelamkan. Apakah dalam keadaan hidup atau mati? Terbukti ditemukan air dalam paru-parunya. Ia membuktikan Aceh tenggelam dalam keadaan bernafas. Jadi ada kemungkinan dia ditenggelamkan. Ada kemungkinan ya. Oke, kita lanjut ke poin ketiga. Tidak ada info penemuan surat. Oke. Pada saat ibu Aceh meneleponnya dan ternyata yang mengangkat teleponnya adalah temannya, dia tidak pernah menyebutkan adanya penemuan surat. Logikanya, apabila sejak awal surat tersebut ada di kamar Aceh, maka bila ia masuk dan berada di kamar Aceh, seharusnya sudah langsung bisa menemukan atau melihat dan membaca surat tersebut, lalu menginformasikannya kepada orang tua yang sedang mencari keberadaan Aceh. Ya, memang seharusnya logikanya emang bener kayak gitu. Kalau misalkan ada orang masuk dan suratnya udah dibuat duluan, ya seharusnya emang langsung ketemu ya. Oke, kita lanjut ke poin keempat. Surat tak hanya ditulis oleh Aceh. Oke. Ahli tulisan tangan atau grafolog menyatakan tulisan yang ditemukan sebagai surat wasiat tersebut berbeda dengan tulisan Aceh. Keberadaan surat ini jelas upaya seseorang untuk mengesankan korban bunuh diri. Tapi pelaku ini malah melakukan perbuatan yang justru menguatkan dugaan keras Aceh dibunuh. Jika diteliti, bentuk tulisan dan tanda tangan Aceh di surat tersebut berbeda. Pertama, pada kata for, ada 3 kata for di surat tersebut, dan ketiganya memiliki bentuk berbeda. Orang awam pun bisa melihat kejanggalan ini dengan jelas. Kedua, tulisan eksistensinya dan beberapa kata lainnya memiliki bentuk atau kemiringan huruf yang sangat mencolok. Perbedaannya dengan huruf-huruf pada kata-kata yang lain juga. Ketiga, jarak spasi antara 1 atau 2 kata dengan yang lainnya berbeda-beda, tidak beraturan. Keempat, tanda tangan di surat tersebut sangat tidak mirip dengan tanda tangan Aceh di KTP, yang reguler maupun iktp. Kelima, tata bahasa surat dalam bahasa Inggris itu sangat tidak beraturan. Kami duga kerusakan ini di ujung belakang sepatunya itu akibat dia terseret dalam kondisi tak sadarkan diri. Ada luka di bibir, telinga, dan kepala. Diduga ucap Krishna. Luka-luka itu adalah akibat dari penganiayaan. Selain itu, berdasarkan logika, agak aneh apabila Akseina memilih bunuh diri di Danau Kenanga UI. Danau itu tingginya hanya sekepala. Apabila dia mau bunuh diri, lebih baik dia menenggelamkan diri di laut dalam, ucapnya. Polisi yakin ini adalah perbuatan pembunuh. Oke, kita lanjut ke poin yang keenam. Kenapa kasusnya sulit terungkap? Ada beberapa hal yang membuat kasus ini sulit dipecahkan. Pertama, kasus ini diduga kasus bunuh diri, sehingga polisi terlambat memberikan garis polisi dan membuat TKP menjadi rusak karena sudah didatangi banyak orang. Kedua, garis polisi juga terlambat dipasang di kamar kos Aceh.
Hal ini membuat kamar Aceh sudah diakses oleh beberapa orang. Pada Senin, tanggal 30 Maret tahun 2015, sekitar pukul 15.30, Ibu Aceh kembali mencoba menelepon HP Aceh. Terdengar nada masuk tetapi tidak diangkat. Selanjutnya, Ibu Aceh menelepon penjaga kos Aceh dan menanyakan kabar Aceh. Penjaga kos menyampaikan bahwa Aceh belum pulang dan menyatakan bahwa ada banyak teman Aceh yang berada di kamar Aceh, sedangkan mengakses laptop Aceh yang katanya banyak dipasang password. Selanjutnya, Ibu Aceh melalui penjaga kos meminta agar ada temannya Aceh menerima hubungan telepon ibunya lewat HP Aceh karena ingin menanyakan keberadaan Aceh. Pada saat ditelepon, teman Aceh menyebutkan bahwa ia sedang di dalam kamar Aceh bersama beberapa teman lainnya. Pada saat itu, teman Aceh menyampaikan bahwa barang-barang Aceh berupa laptop, HP, dan dompet ada di dalam kamarnya. Pada saat Minggu 29 Maret 2015, malam saat komunikasi dengan keluarga Aceh tidak diinformasikan hal tersebut. Kita lanjut ke poin selanjutnya, itu poin ke-7, tersebarnya foto surat Aceh. Foto yang tersebar, surat yang tertempel di paku dinding. Hal ini memunculkan pertanyaan sekaligus kecurigaan oleh keluarga Aceh. Dari mana dan siapa yang menyebarkan foto tersebut? Karena yang didapatkan penyidik atau polisi berbentuk lembaran yang diserahkan oleh ayah Aceh. Penyebaran foto surat yang tertempel di dinding ini pasti memiliki motif yang tendensius untuk membuat berkembangnya opini bahwa surat tersebut memang tertempel di dinding kamar kos Aceh. Padahal belum ada pihak yang bisa memastikan bahwa surat tersebut benar-benar tertempel di dinding kamar kos Aceh, karena bukan polisi yang mendapatkannya. Atas keganjilan-keganjilan itu, maka keluarga keberatan dengan istilah surat wasiat Aceh atau surat Aceh cenderung membangun opini bahwa surat itu seakan-akan memang ditulis oleh Aceh. Poin selanjutnya, poin ke-8, yaitu Twitter Aceh hidup kembali setelah 2 tahun kematiannya. Twitter tersebut aktif sekitar bulan November tahun 2017. Hampir 3 tahun berlalu, kematian mahasiswa Universitas Indonesia Akseina Ahad Dori belum juga terungkap. Namun, secara tiba-tiba, akun media sosial Twitter milik Aceh mendadak aktif. Di Twitter Aceh ada unggahan pada Selasa tanggal 14 November tahun 2017 jam 3:14 dini hari. Orang tuanya kaget, apalagi mendadak unggahan tersebut hilang. Beruntung dia sempat mengcapture postingan tersebut. Ini kok ada tweet atas nama Aksena on ya? Tadi pagi nge-tweet juga. Tapi sekarang sudah dihapus. Sepertinya setelah kami dalami, itu tweet tadi pagi, kata ayahnya. Dirinya juga sudah mengecek akun Twitter tersebut. Namun untuk isi tulisan sudah terhapus. Poin ke-9, akun Twitter Aksena ancam balas dendam. Sebelum kicauan Twitternya pada 2017, 3 bulan setelah kematiannya juga pernah terjadi hal yang sama. Namun isi kalimatnya mengancam. Ini gue agak merinding. Akun Aksena mulai berkicau kembali pada 3 Juli 2015. Bunyinya singkat, tes. Dan pada Kamis 10 Juli 2015, pukul 12:32, akun itu kembali menciutkan kalimat "Saya sahabatnya Aceh R". Dan pada Sabtu 11 Juli 2015, sekitar pukul 18, akun tersebut mencuitkan kalimat agak panjang dengan ancaman balas dendam yang berbunyi, "Saya janji akan balas semua perbuatan kalian terhadap Aceh. Saya akan belajar menjadi kalian dan tentunya melakukan hal yang sama dengan cara saya sendiri. Camkan R." Kepala Humas UI mengatakan pihaknya siap memberikan bantuan kepada tim penyidik kepolisian untuk mengungkap siapa yang mengaktifkan akun Twitter Aksena. Namun sampai saat ini masih belum diketahui siapakah R ini. Poin ke-10 yaitu komunitas LGBT. Kematian Aceh dikabarkan terkait
dengan komunitas lesbian atau gay, biseksual, dan transgender di kalangan mahasiswa UI. Namun, ayahanda Aceh membantah anaknya seorang penyuka sesama jenis. Saya tahu anak saya dia sehat dan normal, ujar ayahnya Aceh ketika dihubungi Liputan 6 dari Jakarta. Ayahnya Aceh mengatakan, jika benar kematian Aceh terkait komunitas tersebut, tak bisa serta-merta dimaknai anaknya bagian dari perkumpulan tersebut. Bisa saja anaknya menolak diajak bergabung hingga menimbulkan rasa sakit hati, atau mungkin Aceh mengetahui kegiatan di komunitas tersebut. Jika memang betul ada kaitannya dengan komunitas LGBT atau komunitas manapun, mungkin anak saya menolak bergabung atau mengetahui kegiatan mereka yang membuat mereka tidak nyaman, lalu membuat perhitungan dengan anak saya, papar ayahnya. Ya, bagaimanapun, desas-desus tersebut memang tidak atau belum bisa dipertanggungjawabkan. Tanpa bermaksud menuduh, semestinya hal ini juga patut ditelusuri kebenarannya, karena bisa jadi ini dapat bukti baru. Terlebih, kepolisian tengah kembali menyelidiki kasus Aceh. Ini adalah poin terakhir. Apakah ada titik terang? Pada tahun 2016, polisi sempat menemui titik terang di mana polisi menetapkan potensial suspek yang merupakan orang terdekat dengan lingkungan sehari-hari Aceh. Ada satu orang yang diduga kuat sebagai pelaku. Namun, polisi hanya punya satu bukti. Sedangkan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka butuh minimal 2 bukti. Tidak diketahui siapakah orang tersebut karena polisi tidak mengungkapkannya. Itu tadi adalah misteri yang belum terpecahkan atau kematian mahasiswa UI Aksena Ahad Dori. Jadi emang menurut gue emang banyak banget hal yang janggal, entah itu dari surat, entah itu dari tubuhnya atau mayatnya Aksena, dan masih banyak lagi. Ada kemungkinan juga Aceh mengetahui tentang kegiatan komunitas tersebut, sehingga mungkin ada salah satu anggota komunitasnya yang mengetahui, mungkin ya, yang mengetahui kalau ada yang tahu si komunitas tersebut ngelakuin apa aja, yang mungkin jadinya sampai ngancem atau ya jadi terjadi kasus seperti ini. Oke, paling sekian dulu aja video kali ini. Ini ceritanya sangat menarik dan membuat gua penasaran juga. Gua berpesan semoga kasus ini ada titik terangnya, dan mari kita sama-sama doakan almarhum semoga diterima di sisinya. Oke, paling sekian aja video kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye.